Selamat pagi pemirsa, mati satu tumbuh seribu. Kiranya begitulah pepatah yang pas untuk menggambarkan betapa mulusnya proses regenerasi koruptor di negeri ini. Satu orang rampung menjalani hukuman di saat yang hampir sama, banyak orang seakan-akan antre menunggu giliran untuk ditangkap. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa, 18 April 2023 dengan tema Membunuh Bibit Korupsi bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ini menarik, Bang, membunuh bibit korupsi. Saya berpikir itu akan sangat susah karena korupsi kan begitu banyak ya. Bibitnya jadi banyak sekali berarti, Bang ya? Pokoknya mati satu, tumbuh seribu. Mungkin sebetulnya terlalu kecil itu. Oh. Mati satu, tumbuh 100 juta. Jadi artinya begitu banyak ya? Begitu banyaknya. Oke. Ini susah-susah gampang ini, Bang, membunuh bibit korupsi. Karena beberapa orang mengatakan bagaimana kita bisa bunuh, wong itu belum menjadi korupsi. Lalu kalau mau dibunuh, tadi pepatahnya mengatakan mati satu tumbuh seribu, itu pekerjaan seumur hidup, Bang. Bagaimana, Bang Elman? Ya, jadi editorial kali ini sengaja pembukaannya mati satu tumbuh seribu. Ini artinya korupsi di negeri kita ini nyaris tidak bisa lagi diberantas. Karena sudah begitu banyak terjadi. Nggak ada. Kalau dikatakan misalnya bagaimana membuat efek jerak, itu yang susah. Hukum mati, Bang? Hukuman mati, mereka apa itu hukuman mati? Tidak takut mati? Karena juga belum pernah ada yang dituntut mati ya? Ada hukuman mati, ecek-ecek itu. Atau dihukum mati, ya. Yang sebetulnya yang dari dulu yang kita harapkan adalah bagaimana cara kita memiskinkan mereka. Oh, gitu. Merampas aset? Merampas aset. Nah, itu yang sampai sekarang kemauan kita ini belum ada. Hanya di mulut. Ya, undang-undangnya nggak ada. Pemerintah juga ya cuap-cuap. Wah, lahirkan undang-undang perampasan aset. Tolong dibantu ya. Tolong dibantu kata ya. Pemerintah kepada anggota dewan. Presiden juga ngomong begitu. Semua ngomong begitu. Iya. Nah, tapi datang ada anggota DPR. Dia ketawa dia. Kayak nggak tahu aja. Yang menentukan kan, berarti yang menentukan itu paling kalau sini kan 10 orang. Pimpinan parpol. Kan anggota Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 DPR, dia bilang, Pak Menko Polhukam, Bapak jangan pura-pura begitu, kan. Yang menentukan kami di sini adalah pimpinan kami, katanya. Iya. Kami ini Korea ini. Korea ini. Nah, tapi anehnya, Leo. Iya, Bang. Pernyataan Bambang Pacul itu tidak pernah dibantah oleh pimpinan parpol. Oh, berarti mungkin benar begitu ya? Berarti benar ini. Jadi kalau menurut saya ya karena mereka diam, jangan harap OTT yang dilakukan oleh KPK ini menjerahkan. Menjerahkan, nggak ada. Sampai seumur hidup, sepanjang penanganannya seperti ini. Kenapa? Emang barang nikmat. Jadi, coba nih, barang dalam waktu yang pendek, 3 bupati kena OTT. Bupati Kapuas, Bupati Meranti, Wali Kota Bandung. Pertanyaannya, apakah ini membuat orang ketakutan kepala daerah itu? Nggak ada itu, Leo. Dari saya baca di Google, dari 2004 sampai 2022, 178 kepala daerah yang sudah tersangka 178 kasus korupsi. 178, Leo. Kau bisa bayangin aja, Leo. Jadi di Bali ini semua, besok saya khawatir jangan-jangan besok ada lagi bupati, gubernur, wali kota, menteri mungkin, dirjen. Atau kita bicara ini, selesai bicara pagi ini, jangan-jangan siang atau sore ada lagi, Bang. Jangan-jangan ketika bicara ini mereka sedang proses penangkapan ini. Oke deh, kita akan coba bahas itu ya, Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 18 April 2023, membunuh bibit korupsi.
membunuh bibit korupsi. Mati satu, tumbuh seribu. Kiranya begitu pepatah yang pas untuk menggambarkan betapa mulusnya proses regenerasi koruptor di negeri ini. Satu orang rampung menjalani hukuman di saat yang hampir sama. Banyak orang seolah antre menunggu giliran ditangkap. Tiada jera, tiada kapoknya. Belakangan bahkan semakin parah. Epicentrum korupsi pun tak lagi dimonopoli Jakarta. Dalam selang waktu yang tak lama, setidaknya 3 kepala daerah terkena operasi tangkap tangan atau OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mulai dari Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat, Bupati Kepulauan Miranti M. Adil, hingga Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Fakta memiriskan itu membuktikan bahwa sampai hari ini, stok koruptor di Republik ini tetap melimpah. Simpanan keberanian para pejabat untuk menggarong uang rakyat seperti tidak ada habisnya. Tidak ada sisa untuk rasa takut, gentar, ataupun malu. Begitu ada kesempatan terbuka di hadapan mereka, uang rakyat pun tanpa sungkan mereka embat. Korupsi kepala daerah yang tidak pernah surut setidaknya juga membuktikan bahwa penindakan korupsi belum menimbulkan efek jera. Bahkan banyak OTT pun tak membuat para calon koruptor ciut nyali. Mental korup sudah kadung meresap terlalu dalam keseharian sebagian pejabat publik. Mereka mungkin sudah tak peduli dengan profesionalitas, tak pula mereken transparansi. Dengan murah dan gampangnya, mereka menggadaikan integritas dan kepercayaan yang sudah diberikan publik. Dalam benak mereka hanya uang dan uang. Karena itu, dalam setiap tindakan mereka, tendensi untuk melakukan praktek-praktek korupsi sangat besar. Apalagi saat ini, keberanian mereka barangkali juga muncul dari faktor lembaga penindaknya yang tak setangguh dan sebersih dulu. Kita pun bisa melihat, di tengah tugas beratnya memberantas korupsi, KPK era sekarang juga disibukkan dengan urusan rumah tangga mereka sendiri yang begitu intens menguras energi mereka. Dengan segala konflik dan polemik di internal KPK yang dipicu oleh lemahnya integritas pimpinan saat ini, tak mengherankan bila koruptor menjadi lebih berani dan kurang ajar. Kewibawaan KPK yang mungkin sedang berada di titik terendah dimanfaatkan betul oleh para penjahat korupsi untuk melancarkan aksinya. Apakah itu berarti kita tidak patut memberikan apresiasi untuk sejumlah OTT terhadap kepala daerah belakangan ini? Tentu saja patut. Namun, dengan fakta bahwa banyak OTT yang dilakukan KPK tak memberikan efek jera, kiranya itu tidak cukup. Kalau KPK ingin membuktikan ketangguhannya, kiranya mereka perlu juga mengubah fokus pendekatan pemberantasan korupsi. Pendekatan penindakan memang penting, sebagai pertunjukan pun langkah penindakan sangatlah menarik. Publik senang disodori tontonan penangkapan pejabat korup dan kawan-kawannya. Akan tetapi, kalau aksi itu ternyata hanya berhenti sebagai pertunjukan dan tidak menimbulkan kejeraan, bukankah itu berarti kita perlu mencoba fokus yang lain? Dalam hal efektivitas mematikan korupsi, langkah pencegahan sangat layak untuk diuji dan diadu. Semestinya, lembaga sekelas KPK punya konsep pencegahan mutakhir yang mumpuni, yang bisa menyupervisi kementerian dan lembaga untuk juga dapat membuat sistem atau program pencegahan korupsi di instansi masing-masing. Pesan untuk KPK saat ini, kalau ingin mengembalikan marwah dan kepercayaan publik, mungkin inilah salah satu cara yang bisa diunggulkan. Ingat, langkah pencegahan akan membunuh bibit korupsi, bukan sekadar menangkap pelaku korupsi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu dengan seorang pakar hukum pidana.
yang sudah tersambung lewat saluran telepon, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Pak Asmi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Ya. Bang Elman. Pagi. Pak Asmi, ini pada hari ini, pagi ini editorial memberi judul Membunuh Bibit Korupsi. Kalau Anda melihat fakta bahwa di Indonesia begitu banyak korupsi terjadi, di dalam editorial dikatakan dalam waktu yang sangat berdekatan ada 3 kepala daerah yang korupsi. Di meja ini saya selalu mengatakan hukum mati saja, tapi banyak orang mengatakan hukuman mati itu tidak terbukti efektif menekan korupsi. Yang penting adalah dimiskinkan. Kalau Anda katakan yang bisa untuk membunuh korupsi ini di Indonesia, apa Pak Asmi? Ya, benar Bang Leo. Kita harus akui korupsi semakin kronis, menjalar di mana-mana dan di semua level terjadi. Akibat itu tadi ya, budaya, kebiasaan kita lazimkan di semua level, gitu kan. Ada yang penipu kena tipu, gitu kan. Misalnya dari rakyat kita yang kadang juga mereka mau datang dan segala macam dengan segala modusnya lah. Pemimpin datang ke bawah kalau nggak bawa duit, ya nggak dilayani, ya kan, nggak mau ditemui. Akhirnya begitu mereka jadi, ya mereka akhirnya merampas hak rakyat tadi, merampas yang semestinya untuk rakyat. Ini yang saya selalu sebut adalah penipu kena tipu. Dalam konteks OTT hari ini tadi, kembali kita bilang, bisa nggak ya? Satu ya, karena belum dicoba juga ya, karena ruang undang-undang tersebut ada. Belum ada satu putusan juga yang berani di dalam tindak pidana korupsi, termasuk kemarin kita COVID dinyatakan bencana nasional, dan banyak sekali juga yang melakukan kejahatan-kejahatan korupsi, tapi hakim kita juga masih minim untuk berani menerobos, padahal pasal itu ada dalam pasal 2, ayat 2, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hukuman mati maksudnya ya? Hukuman mati. Jadi kita harus coba nih, karena kita belum pernah coba gitu loh. Karena di dalam hukum pidana, kejahatan yang sudah sistematis ya memang harus dilakukan. Karena kalau kita lakukan pembiaran, nanti orang bilang, lah ya kan, cuma begini kan, kayak korupsi aja banyak, bisa saya petakan, kira-kira budget yang nanti akan dikeluarkan sekian dan sekian, ternyata saya masih ada sisanya. Makalah muncul perampasan undang-undang aset atau tadi Mas bilang adalah memiskinkan. Filosofi daripada di sini adalah perlawanan, bahwa pelaku tidak boleh menikmati hasil tidak pidananya. Begitu Bang Leo. Jadi satu perlawanan ini gimana? Cuman walaupun kemarin Pak Presiden mendorong dan segala macam, ini akan sulit Bang Leo. Seharusnya ada keberanian. Boleh perampasan aset tapi tidak berlaku retroaktif, tidak berlaku surut, gitu loh. Tapi berlaku sejak saat undang-undang itu, karena ini kan saling menjerat. Kita bisa bayangkan lah, ada yang saling menjerat, ada yang saling mungkin pegang kunci dan lain sebagainya. Jadi ini yang nggak akan tuntas-tuntas. Harus ada keberanian kita. Mas Asmi, saya ingat di zaman pemerintahan Orde Baru ya, pada saat itu kriminalitas begitu tinggi, sehingga pada saat itu walaupun sampai sekarang juga masih belum jelas buku putihnya seperti apa, ada tindakan pembinasaan kepada kriminal-kriminal yang memang sudah berat. Waktu itu kalau masih ingat Petrus begitu ya, sering disebut orang penembak misterius. Tidak diakui resmi tapi itu secara efektif menekan angka kriminalitas. Apakah Indonesia harus menunggu kondisi korupsi ini begitu parah seperti itu, lalu ada efek jera atau tindakan tegas, atau memang harusnya dari sekarang sudah bisa ditindak tegas untuk membunuh bibit korupsi ini, Mas Asmi? Saya kira negara harus tegas, karena negara nggak boleh tadi kalah. Negara tidak boleh seolah-olah menjadi tempat aman bagi mereka sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Karena kita sudah melihat victim state dalam hal ini adalah masyarakat, rakyat, siapapun itu, termasuk generasi kita melihat gitu loh. Karena dengan kita tidak membangun sistem ini adalah kita tidak bisa membangun masa depan. Hari ini adalah kader-kader muda anak bangsa gitu loh. Mereka kan bilang, lah ini sudah terjadi lazim kok pada nenek-nenek moyang kita kok, pada opung saya, pada kakek saya. Dan ini harus kita tuntaskan gitu loh. Oke, nggak bisa tuntas, tapi setidak-tidaknya dosisnya semakin kecil nih Bang Leo, gitu loh. Makin kecil. Baik. Kita harap ini bisa kita tindak sebelum menjadi lebih parah ya. Kita berterima kasih kepada Anda, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra, sudah mencerahkan kami. Terima kasih Mas Asmi, selamat pagi. Sama-sama Bang Leo. Bagaimana pertanyaannya sebelum kita jeda Bang, singkat saja.
sebenarnya orang Indonesia, kita semua, itu mau tidak sih memberantas korupsi? Karena lelah juga Bang ketika kita mendengar atau bicara, kita berantas korupsi. Tapi korupsi terus terjadi di mana-mana, di semua lini. Sehingga kemudian jangan-jangan anak-anak kita mengatakan, ah Bapak ini bicara saja nih. Bagaimana Bang? Ngomongannya mau, ngomong mau. Mulut mengatakan lincah itu. Yeah. Kita harus berantas korupsi. Yang ngomong itu malah koruptor. Ternyata itu kan kejadian kan? Iya. Coba aku tanya Leo, seluruh bupati, seluruh wali kota, seluruh kepala daerah, seluruh menteri, dirjen, disumpah kan? Betul, sumpah jabatan. Sumpah jabatan. Dan dia selalu memberikan wejangan. Jangan ada korupsi di kita ini. Itu sebelum ketahuan korupsi ya? Dia pelopornya. Menteri, hakim, jaksa, polisi, siapa yang nggak ditangkap di Republik ini? Ya? Jadi pertanyaan, jadi kalau saya setuju dengan yang tadi Bung Leo singgung tadi. Memang pemerintah harus membuat terobosan. Seperti yang dilakukan oleh Pak Harto zaman Orde Baru ya. Ketika kriminalitas itu sudah merajalela sudah sampai pada puncaknya, tidak ada lagi rasa aman, dimunculkan apa namanya itu terapi Petrus. Mati di tempat. Penembakan misterius. Walaupun belum tahu juga sampai sekarang ya. Lepas daripada kita setuju tidak setuju, buktinya ketika Petrus itu dilakukan langsung senyap semua. Efektivitasnya Itu tinggi. pelaku-pelaku kriminalitas yang namanya sombong-sombong itu lari ke luar negeri. Kabur semua. Menurut saya perlu semacam Petrus dilakukan untuk memberantas korupsi ini. Saya kalau itu dilakukan merinding dia Leo. Takut dia. Mungkin para pejabat itu segera lari ke luar negeri. Oh, dikejar kita katanya. Baik, kita akan bicarakan nanti lebih jauh, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Eman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Eman, untuk mendengarkan suara pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eman. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, mati 1, tumbuh 1000, tertangkap 100. Itulah istilahnya korupsi di Indonesia ini. Cara membunuhnya menurut saya harus dihukum berat, minimal 10 tahun tanpa pengurangan atau tanpa remisi. Kemudian yang kedua, tempatkan di tengah kota dengan ruang kaca, jadikan objek wisata buat anak sekolah agar bibit-bibitnya ketakutan, jadi mati. Kalau kita berharap kepada perampasan aset, ini izinnya kan katanya dari ketum. Nah ini sulit, ini bisa jadi bumerang buat mereka, senjata makan tuan, makanya agak sulit. Yang kedua, harus dikaji ulang itu sistem yang ada. Pemilihan itu untuk diusulkan jadi wali kota atau bupati itu bayar. Untuk menang, uang kartalnya harus beredar. Itu katanya harus tidak dibatasi uang kartal, itu kata Pak Pacul. Kemudian pengawasan intern, ekstern itu ada nggak? Faktanya BPK itu untuk bisa mendapatkan WTP itu bisa dibeli loh. Itu yang ketangkap loh yang bisa dibeli itu. Yang tidak ketangkap mungkin sudah banyak yang lolos. Kemudian kaji ulang sistem pencegahan di KPK. KPK harus dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan lain. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda yang konkret. Selamat pagi Pak.
Di belakang Pak Ondo Siletonga ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo dan Bang Herman Saragi. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Baik, terima kasih Bang Leo, Bang Herman. Negara dipertontonkan dengan ketidakadilan kepada rakyat tentang korupsi. Pertama adalah, inilah dalam konteks penegakan law enforcement. Saya selalu mengatakan penegakan itu. Selama ini, Republik kita ini sulit menerapkan terhadap pidana korupsi yang nyata-nyata dengan triliunan miliaran dengan jatuhnya hukuman mati. KUHP dia mengatur bahwa ada hukuman mati seumur hidup 20, 10 sampai 15 tahun. Tentu kuantitas korupsinya yang kita pertimbangkan. Itu satu, Mas Leo. Lalu kedua, penegakan law enforcement di Republik kita ini masih hampa. Keadilan merupakan host sebuah hukum, tapi keadilan di Republik ini tidak bisa ditegakkan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara harus menginstruksikan kepada jajarannya di seluruh lini di Indonesia ini untuk mempercepat pemberantasan korupsi, termasuk KPK. KPK jangan lemah di dalam penuntutan. Yang ketiga, ini terakhir, Mas Leo. Harus dipercepat ya, pemberantasan korupsi. Terakhir Mas Leo, DPR RI, parlemen terutama, untuk segera mengesahkan dalam rapat paripurna tentang undang-undang perampasan kekayaan pidana korupsi ini. Mempercepat undang-undang perampasan aset. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Pak Sukiwi, silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Ya, untuk membunuh bibit korupsi ini, kalau menurut saya ini sangat sulit. Karena apa? Dari mereka sebelum menjabat aja, itu bibit-bibit korupsi itu sudah ada pada diri mereka itu masing-masing. Karena apa? Mereka begitu mau naik jabatan aja, itu sudah ada terjadi penyuapan ataupun sogokan, di situ aja sudah korupsi. Jadi begitu mereka duduk, setiap pejabat-pejabat yang duduk dari bawah sampai atas, itu sudah semua sudah ada permainan di situ. Sehingga kita mau suruh mereka yang duduk itu untuk memberantas korupsi. Pak Sukiwi, tadi sebelum ini saya sempat mengingat bahwa di sekian era yang lalu itu ada penembakan misterius Pak kepada pelaku kriminal yang sangat merajalela, dan itu terlepas dari pro dan tidak, itu efektif Pak menekan kriminalitas. Kalau Anda setuju tidak kalau ada efek kejut, efek jera yang berat untuk koruptor kita Pak? Dihukum mati misalnya, atau benar-benar dirampas asetnya walaupun ini masalahnya di undang-undang. Bagaimana menurut Anda Pak? Iya, kalau menurut saya sangat setuju. Tapi mungkinkah itu bisa diterapkan? Karena apa? Itu kan pasti juga kena kepada diri dia. Karena apa? Semua sudah korupsi. Jadi harapan kami, ini kan mau menjelang pemilu. Kalau saya pribadi, saya akan memilih di mana calon presiden yang berani mewakilkan diri, sumpah dulu bahwa saya tidak akan korupsi dan saya akan berantas korupsi. Kalau tidak ada presiden yang berani menyatakan itu nggak ada arti lah. Hanya cerita. Ya, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Pemirsa setuju dengan ide menjerahkan Bang, tapi pertanyaannya kembali lagi, mungkin tidak undang-undang perampasan aset itu dibuat karena bisa jadi bumerang, atau apalagi kalau misalnya dijatuhkan hukuman mati. Bagaimana Bang? Kalau melihat kenyataan-kenyataan yang sudah kita alami ya, kita lihat perkembangan di DPR dan wacana yang ada di pemerintahan. Mungkin undang-undang perampasan itu baru terwujud 50 tahun ke depan. Karena benar apa kata pemirsa. Ini kan kalau kita simak apa pemirsa hari ini kan, ini kan yang ada kan penantian keputusasaan sebetulnya. Jadi kita saya tidak lagi membayangkan
tingkat keberhasilan daripada sistem hukum kita untuk melenyapkan korupsi ini dari bumi ini kan. Dan itulah yang membuat saya sangat yakin negara ini tidak mungkin bisa maju dalam pemberantasan korupsi. Ciri-ciri negara maju itu adalah kalau korupsinya rendah. Yeah. Dan kalau korupsinya meningkat, jangan harap negara itu bisa maju. Bahkan bisa mengarah kepada negara gagal kan gitu. Bisa. Jadi satu saat Republik Indonesia ini bisa lenyap dari peta dunia. Karena korupsi kita biarkan. Karena korupsi ini. Karena kita ternyata belum sadar. Ya pemerintah, ya DPR, mereka masih berbelas pantun aja. Iya. Dan seolah-olah menganggap korupsi itu hanya bunga-bunga hidup. Malah pernah ada dulu mengatakan oli pembangunan. Oli pembangunan. Supaya lancar pembangunan ini. Jadi ketika operasi OTT ini dilaksanakan, mulai ada pengetatan, justru pembangunan melambat katanya kan. Karena tidak ada olinya. Tidak ada olinya kan. Ini kan rusak loh. Atau ada yang mengatakan begini juga Bang, ini jangan sering-sering OTT lah, nanti persepsi masyarakat luar jelek kepada kita. Ada pejabat gitu kan. Kan. Jadi memang saya katakan 1000 kali OTT, 1.000.000 kali OTT, kalau sistem hukumnya seperti ini aja, tidak bakal membuat efek jerak. Iya. Apa yang tidak ditangkap di Republik ini? Saya katakan tadi, menteri kah? Iya. Gubernur kah? Bupati kah? Wali kota kah? Dirjen kah? Hakim agung? Iya. Ketua Mahkamah Konstitusi? Iya. Jaksa? Polisi? Yang tidak pernah kita dengar tinggal 2 sebetulnya. Apa Bang? Rakyat pun tahu itu. Apa itu? Ya, saya nggak mau ngomong, nggak enak. Oh, oke. Ya, tapi semua eksekutif, legislatif, yudikatif, semua tanpa semuanya kecuali. Sudah ada ya? Semua ada di kalau kita lihat daftarnya itu, korupsi. Ada di Sukamiskin, ada di Cipinang, ada di mana-mana. Tapi coba lihat, begitu ada narapidana yang sudah lepas dari korupsi malah dia elu-elukan karpet merah. Seperti pahlawan. Sekarang muncul dia di di iklan-iklan. Wah, saya kembali katanya. Waduh, ngeri saya. Itu karena uangnya belum dimiskinkan tuh, belum dirampas asetnya Bang. Seorang narapidana yang sudah menjalani hukuman di penjara, dia berani membuat reklame, saya kembali ini. Seperti apa? Seperti zaman revolusi, kan Jogja kembali katanya. Wah, jadi bayangkan, jadi superhero. Sehingga dia seperti pahlawan. Berarti memang jangan-jangan Bang, tanpa kita sadar, mental kita sudah menerima korupsi itu sebagai bagian dari budaya bangsa. Sudahlah, buktinya kita kasih remisi. Oh iya. Kita kasih remisi, kita sudah misalnya dihukum 14 tahun, datang lagi PK, turun lagi, bahkan ada dulu jaksa baru-baru ini kan itu kan dihukum dinaikkan hukuman, langsung pengadilan tinggi bilang turunkan lagi. Jadi bayangkan jaksa menyalahgunakan undang-undang. Bayangkan Leo. Jadi di Republik ini lengkap Leo. Dan itu yang saya katakan. Karena apa? Pejabat kita di Republik ini tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa malu. Oh, sudah nggak ada. Sudah nggak ada takut, sudah nggak ada malu. Itu sebabnya ketika ada OTT, Pak ini bilang, nasib apes dia katanya. Jadi dia pejabat itu berkomentar, apes. Iya, lagi sial saja. Lagi sial aja itu. Jadi kita nggak usah takut. Bang, kalau begitu, apakah kemudian kita sebagai orang tua memang mau mewariskan bangsa yang suka korupsi ini kepada anak cucu kita, Bang? Saya sebagai orang tua, Leo, jangan kepada anak, kepada cucu pun saya tanamkan. Hindari memakan yang bukan hakmu. Iya. Kan itu filosofinya kan itu. Iya. Kita jangan bilang dia jangan korupsi, tapi hindarilah memakan yang bukan hakmu. Jangan mencuri. Ya, jangan, artinya sama itu kan. Dan kita juga di tiap ibadah ada hukum itu kan. Semua agama melarang mencuri, itu. Bang. Jangan mencuri gitu. Bahkan pejabat
sebelum dia menjabat disumpah. Iya. Artinya apa? Tuhan pun nggak dia takut. Bayangkan, Tuhan pun nggak dia takut. Kalau dia takut Tuhan, Leo, dia tidak korup. Jangan-jangan percaya Tuhannya juga pura-pura, Bang. Aduh, hanya sebagai status saja. Jadi itu yang saya katakan, Leo. Jadi benar apa kata alinea editor kita hari ini. Mati satu, sebetulnya tumbuh 1 juta. 1 triliun jangan-jangan, Bang. 1 triliun. Bayangin. Jadi itu sebabnya saya menganggap, Leo, korupsi kita di Republik ini jangan harap bisa diberantas. Jadi wacana terus, buatkan undang-undang, buatkan semacam seminar, ingatkan, dan ada pejabat yang tugasnya untuk itu. Di situ ada kepolisian, Kapolri. Kepala Jaksa Agung, Mahkamah Agung. Wah, ini kan Ketua KPK, ini kan tiap detik jangan korupsi ya. Pertanyaannya, pertanyaan aja saya. Saya tidak mau meneruskan pertanyaan saya. Dari rakyat pun tahu sebetulnya apa yang ingin akan saya tanyakan terhadap para pejabat ini. Benar nggak mereka ini semua betul-betul tidak pernah menerima sesuatu sejak dia menjadi pejabat. Mulai dari begitu lulus, itu pertanyaannya loh. Oke, pertanyaan itu kita tahan dulu, Bang, karena kita harus jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman, tentunya kita harus tetap berpengharapan, Bang. Seburuk apapun kondisinya, kita tetap harus punya pengharapan. Kalau kita melihat membunuh bibit korupsi ini pekerjaan yang kelihatannya tidak pernah berakhir, mati 1 tumbuh 1000 atau tumbuh 1 triliun. Apa, Bang, yang kita bisa berikan pesan kepada para pejabat khususnya ya, untuk kemudian membuat bangsa ini tidak sampai menjadi bangsa atau negara yang gagal? Ya, memang banyak teori mengatakan ya, kenapa para kepala daerah ini tidak jera? Karena konon katanya kan, ya kita bilang konon lah, walaupun ciri-ciri itu katanya benar juga kan. Untuk menjadi seorang kepala daerah misalnya, bupati misalnya, kan minimal dia menghabiskan 50 M. Oh, sudah sebegitu ya? Bahkan ada yang 100 M kan gitu kan. 100 miliar. 100 miliar kan. Wow. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dia bisa mengembalikan 100 M. 50 M ini kan. Minimal balik modalnya bagaimana? Balik modal dulu. Tapi kan tidak hanya balik modal kan. Cari untung. Ya kalau hanya untuk balik modal ngapain? Ya ngapain jadi kepala daerah kan gitu kan. Resiko besar juga. Dan setelah itu dia ingin terpilih lagi. Dan ini kan terjadi nih kan. Betul. Ini kan konon katanya tangkapan ini karena dia mempersiapkan untuk 2024. Jadi, nah semua orang sudah menyadari itu. Ya KPK, ya kejaksaan, ya apa, dan pimpinan parpol. Tapi semua orang juga tuh abai kan. Ya, artinya toh juga kos itu nggak boleh nggak dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, pertama dia nggak akan lolos jadi dicalonkan kan. Kedua, dia nggak dipilih. Karena masyarakat kita pun akan memilih ada yang melakukan serangan-serangan ini, Fajar. Kan. Jadi yang memberikan gizi dalam tanda petik. Pertanyaannya, apakah kalau katakanlah biaya menjadi kepala daerah ini rendah, otomatis korupsi berkurang? Enggak juga, Leo. Ternyata tidak. Menteri itu kan tidak pilkada. Iya. Kan tidak perlu apa dia kan? Nah, Dirjen itu kan tidak pilkada. Ya kan? Banyak juga misalnya jaksa, hakim agung, polisi itu kan tidak pilkada. Memang rakus aja sih. Jadi kalau menurut saya itu rakus. Tapi bagaimana enggak rakus, Leo? Begitu dia lulus sekolah,
masuk instansi, apakah TNI atau Polri atau jaksa, sipil. setiap dia mau kenaikan sekolah berjenjang, harus ada sesuatu. Ada sesuatu, dan itu jadi rahasia umum kan? Pengetahuan umum jangan-jangan. Pengetahuan umum itu. Karena diterima walaupun itu ilegal. Nah, dari orang seperti ini satu saat diminta untuk menjadi teladan. Nah, ini kan gitu kan. Old habit never dies, Bang. Nah, ketika dia tidak pernah berubah. Ketika dia masuk 3A, ya kan? Nah, ketika dia sudah kepala bagian, sudah punya kewenangan, udah pasti dia tindas kan? Iya. Masuk lagi jadi kepala biro, kepala kanwil, dan dirjen. Bahkan ketika jadi menteri. Oke. Jadi itu yang saya katakan, Leo. Jadi ini sudah penyakit yang kronis. Kita nggak tahu lagi mengamputasinya di mana. Jadi saya tidak terlalu menyarankan sebetulnya. Yeah. Mungkin perlu dipikirkan apakah pantas para korupsi ini dipetruskan. Ini pemikiran. Yeah. Atau tindakan semacam itu. Atau semacam itu. Tapi setidaknya zaman Orde Baru, itu efektif. Pak Harto efektif menekan para penjahat kriminalitas di Indonesia ini. Yeah. Nah, mungkin apakah ini bisa dicontoh? Saya tidak akan mengatakan ini bisa, tapi mungkin bisa direnungkan. Yeah. Jangan-jangan korupsi dipetruskan ini satu-satunya cara untuk mempercepat membunuh bibit penyakit korupsi atau bibit daripada korupsi ini. Itu, tapi ini lagi-lagi ini pendapat kita. Kita renungkan. Boleh disetujui, boleh tidak. Yang penting bagaimana kita bisa memulai dari diri kita juga ya, Bang. Betul. Untuk tidak korupsi di tengah-tengah keluarga walaupun kita. Nggak mungkin. Walaupun tidak mungkin, tapi teruslah berpengharapan. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, pesan untuk KPK saat ini adalah kalau ingin mengembalikan muruah dan kepercayaan masyarakat kepada KPK, mungkin inilah salah satu cara yang bisa diunggulkan. Langkah pencegahan akan membunuh bibit korupsi, bukan sekedar menangkap pelaku korupsi. Dan mari kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, untuk tidak mencuri. Kalau kita memang benar percaya ada Tuhan, kita benar takut akan Tuhan, lakukanlah itu. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Pagi ini. Terus jaga kejujuran Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.